Tema homili saya pagi ini tentang menjadi pelayan bersama Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak muda, kaum remaja, dan seluruh umat Tuhan yang dikasihi dan yang mengasihi Dia. Dalam Injil tadi kita mendengar kata-kata Yesus bahwa pemerintah bangsa-bangsa bertindak sebagai tuan atas rakyatnya dan para pembesar bertindak sewenang-wenang atas mereka. Inilah refleksi Yesus di zaman itu. Pertanyaan saya, bagaimana dengan pemerintah bangsa Indonesia yang mulai pagi ini akan mengalami pergantian pemerintahan dari Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin ke Presiden Prabowo Gibran. Dan nanti kalau Bapak Ibu sampai di rumah, itu nanti Presiden dan Wakil Presiden sudah baru. Bukan lagi Jokowi dan Ma'ruf Amin. Apakah mereka berdua akan seperti yang dikatakan oleh Yesus dalam Injil, akan bertindak sewenang-wenang atas rakyat Indonesia? Semoga tidak. Dan kita tidak perlu terlalu khawatir. Paling tidak mayoritas masyarakat Indonesia optimis bahwa keduanya bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia dengan mengentaskan kemiskinan lewat program favorit mereka, makan bergizi gratis. Dengan program ini Bapak Ibu jangan berharap akan ditraktir ya sama pemerintah makan siang bergizi gratis habis misa. Enggak mungkin dan tidak pernah akan terjadi. Karena makan bergizi gratis diprioritaskan bagi masyarakat Indonesia yang masih prasejahtera. Itu pun lebih pada anak-anak sampai tingkat SMP atau SMA. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada Minggu Misi ini Yesus mengajak kita untuk berefleksi bukan tentang sebuah pemerintahan, bagaimana para pembesar itu memimpin rakyatnya, tetapi lebih pada bagaimana menjadi pelayan. Itulah sebabnya dalam Injil tadi Yesus katakan setelah mengatakan bahwa mereka yang diakui sebagai pemerintah bangsa-bangsa bertindak sebagai tuan atas rakyatnya dan para pembesarnya bertindak sewenang-wenang atas mereka. Lalu Yesus melanjutkan, tetapi janganlah demikian di antara kamu. Yesus ingin membangun sebuah pemikiran baru, bahwa yang mesti menjadi fokus perhatian
adalah bagaimana kita mau menjadi pelayan, bukan menjadi pemimpin. Karena untuk menjadi pemimpin itu tidak mungkin semua, tetapi untuk menjadi pelayan bisa semua melakukannya. Menjadi pelayan berarti apapun yang dilakukan tidak terpusat pada untuk diriku sendiri, tetapi untuk orang lain, untuk kepentingan orang lain. Itulah hakikat dari seorang pelayan. Kalau Bapak Ibu hadir dalam keluarga sebagai orang tua sekaligus pelayan keluarga, maka apa yang Bapak Ibu perjuangkan adalah demi kesejahteraan bersama, demi kesejahteraan suami, kesejahteraan istri, kesejahteraan anak, kesejahteraan orang tua, dan siapapun yang ada dalam rumah itu. Juga kalau anak-anak muda, anak-anak remaja, kalian juga terlibat dalam suatu pelayanan. Apapun bentuk pelayanan itu, yang Anda lakukan adalah demi kepentingan banyak orang. Tadi pagi sebelum misa yang kedua ini, ada 2 anak memimpin rosario di mimbar sebelah sana. Anak kecil, 2 anak. Satu usia berapa mereka ini? Ya. Anak kecil sudah terlibat dalam pelayanan. Menjadi pelayan, memimpin doa rosario di gereja. Ini bukan untuk kepentingan sendiri, tetapi untuk kepentingan banyak orang, untuk umat yang hadir, supaya begitu masuk gereja sudah langsung mengalami aura rumah doa, ikut berdoa rosario yang terpimpin itu. Menjadi pemimpin, menjadi pelayan bisa dilakukan oleh siapa saja dalam hal apapun. Masalahnya, maukah menjadi pelayan bersama Yesus? Dalam Injil tadi, Yesus sudah memberikan contoh, memberikan teladan dengan berkata, karena Putra Manusia pun datang di dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Inilah misi Yesus. Misi pelayanan Yesus. Pertama, demi kesejahteraan banyak orang. Yang kedua, demi keselamatan jiwa-jiwa. Maka dikatakan menjadi tebusan bagi banyak orang. Kata banyak orang dalam bahasa Semit juga berarti semua orang. Maka kalau Yesus mau menjadi tebusan bagi banyak orang, juga berarti ia mau menjadi tebusan bagi semua orang yang berdosa, yang tidak bisa membebaskan diri sendiri dari dosa. Meskipun bertobat, membutuhkan seorang pembebas, membutuhkan seorang penebus supaya dosanya bisa dibersihkan dari dalam hati atau jiwanya. Karena itu Rasul Petrus
menegaskan dalam suratnya. Petrus pernah menulis surat, dalam suratnya yang pertama bab 1 di ayat 18 dan 19 dia menulis begini. Kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak, bukan pula dengan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Maka darah Kristus yang tercurah di atas salib memiliki misi penebusan atas semua orang yang berdosa, termasuk kita di dalamnya. Kita ini menjadi orang-orang yang ditebus oleh Yesus, yang memang datang ke dunia untuk menghadirkan misi ini, keselamatan bagi orang-orang yang berdosa. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada minggu misi ini mari kita bersama-sama berkomitmen senantiasa dan bahkan makin hari makin lekat dengan Yesus, makin menyatu dengan Yesus yang datang untuk menebus kita dari segala dosa, supaya dengan menyatu dengan Yesus kita mengalami secara pribadi bahwa saya ditebus oleh Yesus, bahwa saya ini berharga. Maka meskipun saya berdosa, meskipun saya seperti ini, tetapi dipandang berharga, dan karena itu saya ditebus. Sebagai ungkapan rasa syukur saya mau setia kepada Yesus. Pertama. Kedua, saya mau ambil bagian dalam karya misi Yesus yang mendatangkan, pertama tadi kesejahteraan, yang kedua mendatangkan keselamatan jiwa-jiwa. Contoh, setiap minggu ketiga dalam bulan di Paroki Meruya dijadikan sebagai minggu jimpitan beras. Maka di pintu sebelah kiri, sebelah kanan, dan depan pintu utama, di sana ditaruh keranjang tempat untuk jimpitan beras. Ini misi kesejahteraan untuk warga prasejahtera. Kita ambil bagian dalam misi ini supaya melalui PSE, warga yang memang sungguh perlu ditolong, mereka mengalami hidup yang makin hari lebih baik, lebih sejahtera. Itulah sebabnya dipertahankan minggu jimpitan beras itu. Terima kasih untuk umat yang datang ke gereja sambil membawa sebungkus atau lebih beras yang dimaksudkan untuk membantu mereka, warga yang sungguh-sungguh membutuhkan pelayanan kita. Ini hanya salah satu bidang kecil dari karya misi gereja, karya kemanusiaan, karya misi yang membawa kesejahteraan di bidang ekonomi. Karya misi lain yang bisa menjangkau kalangan luas di luar umat Paroki Meruya, yakni lewat kolekte. Kolekte hari Minggu misi 100% dikirim ke pusat Vatikan untuk pengembangan karya
kepausan di bidang karya misi. Antara lain untuk membantu misionaris-misionaris yang datang ke tempat-tempat di mana di sana orang belum mengenal Kristus. Gereja membantu mereka, memfasilitasi mereka supaya misi Yesus sungguh-sungguh menjangkau seluruh dunia. Seperti yang dikatakan dalam Injil itu, pergilah dan jadikanlah segala bangsa menjadi muridku. Misi Yesus itu harus menjadi misi gereja. Maka partisipasi kita, keterlibatan kita antara lain dalam bentuk ini, kolekte. Ya, jadi tidak ada sedikit pun yang akan ditinggal di paroki maupun di Keuskupan Agung Jakarta. 100% akan dikirim ke pusat untuk pengembangan karya evangelisasi gereja. Ini yang bisa kita lakukan dalam konteks pengembangan karya misi gereja. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, pada hari yang istimewa hari ini, mari kita juga berdoa bagi pemerintahan baru bangsa kita Indonesia yang mulai pagi ini presiden dan wakil presiden baru terpilih dan terlantik akan memimpin bangsa kita untuk menjadi bangsa yang lebih sejahtera. Semoga misi ini berhasil. Kita membantu pemerintah dengan apa yang bisa kita lakukan sebagai warga masyarakat. Tapi di antara banyak hal yang bisa kita lakukan, nomor satu, kita berdoa agar pemerintahan yang baru, Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, dibantu oleh para menteri yang akan diumumkan, mereka mampu bekerja bukan untuk kepentingan diri, kelompok, partai, atau koalisi, tetapi benar-benar untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Jika demikian, maka mereka menjadi pemimpin yang melayani, bukan pemimpin yang memerintah. Kita rindukan figur-figur seperti ini. Mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang mau melayani demi terwujudnya kesejahteraan rakyat seluruh Indonesia. Mari kita berdoa untuk pemerintahan kita yang baru ini.